Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas soal post-test pelajaran bahasa Indonesia. Soal pertama, paragraf deskripsi yang berisi gambaran keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan penulis termasuk ke dalam jenis jawabannya yaitu C, paragraf deskripsi subjektif. Kita akan membahas opsi lainnya satu persatu. Untuk opsi A yaitu paragraf deskripsi spasial. Paragraf ini biasanya menggambarkan objek secara detail, khususnya mengenai ruang ataupun tempat. Lalu pada opsi B terdapat paragraf deskripsi objektif. Nah, paragraf deskripsi objektif ini biasanya tidak menyertakan opini penulis dalam penggambaran objeknya. Dan opsi terakhir yaitu paragraf ruang dan waktu. Paragraf ini biasanya dikembangkan berdasarkan waktu suatu peristiwa itu terjadi. Lalu pertanyaan kedua yaitu pernyataan berikut yang merupakan ciri teks deskripsi adalah jawabannya D. Penggambaran tersebut dilakukan dengan melibatkan kesan indera. Nah, pada opsi A ini ada bersifat menceritakan. Nah, biasanya hal ini tuh muncul di teks narasi. Lalu pada opsi B, yaitu mengundang bukti dan kebenaran, ini merupakan ciri dari teks berita. Dan pada opsi C, ada menggunakan contoh fakta, gambar peta, dan angka. Nah, biasanya ini juga muncul di dalam teks berita. Lalu soal ketiga yaitu kata di, dari, dan ke merupakan kata, jawabannya C, kata depan. Pada opsi A yaitu kata penghubung, contohnya yaitu dan, tetapi, jika, dan lain sebagainya. Pada opsi B kata imbuhan itu biasanya ada di awal dan di akhir kata kerja. Contohnya yaitu kata memakan itu berimbuhan me. Lalu kata berlari berimbuhan ber. Dan opsi terakhir yaitu D konjungsi, ini sama dengan kata penghubung. Lalu soal nomor 4 yaitu perhatikan kalimat berikut. Cilok isi keju memiliki bentuk bulat dengan rasa manis dan asin. Kalimat tersebut menunjukkan pembuktian dari cerapan panca indera. Jawabannya C, penglihatan dan pengecap. Kita menggunakan indera penglihatan untuk menentukan bentuk dari cilok isi keju itu. Dan kita menggunakan indera pengecap untuk membuktikan rasa manis dan asin dari cilok isi keju. Nah, ada pula contoh kalimat untuk opsi lainnya. Seperti pada opsi A yaitu indera penglihatan dan penciuman, contoh kalimatnya yaitu bunga kamboja berwarna kuning memiliki harum yang berbeda dari bunga dengan warna lainnya. Kita dapat menentukan warna kuning dari bunga kamboja berdasarkan apa yang kita lihat. Dan kita dapat mengetahui harum bunga kamboja itu berdasarkan apa yang kita cium melalui indera penciuman. Lalu pada opsi B ada indera perabaan dan penciuman. Contoh kalimatnya itu kain yang memiliki harum segar ini terasa sangat lembut. Kita dapat mengetahui harum segar pada kain tersebut melalui indera penciuman kita. Dan kita juga dapat mengetahui rasa lembut pada kain tersebut melalui indera perabaan. Lalu pada opsi D ada perabaan dan pengecap. Nah, contoh kalimat dari indera perabaan dan pengecap yaitu gulali terasa sangat halus seperti kapas dan manis. Nah,
Kita dapat mengetahui gulali rasanya halus itu dari indera perabaan. Sedangkan untuk rasa manis pada gulali kita dapat memanfaatkan indera pengecap kita. Soal kelima yaitu paragraf deskripsi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu spasial, objektif, dan subjektif. Jenis-jenis paragraf deskripsi ini telah kita temukan di soal nomor 1. Lalu soal nomor 6. Taman Putro Pang terletak di wilayah kompleks Istana Sultan Aceh di Banda Aceh. Taman ini dibuat agar sang permaisuri tidak pernah kesepian ketika ditinggal oleh sultan yang sering bepergian untuk menjalankan pemerintahannya. Di taman tersebut terdapat sebuah bangunan unik bernama Gunongan. Kata yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah jawabannya yaitu C, merasa. Karena ada kata kesepian, biasanya kesepian ini tuh mewakili perasaan kita, bukan apa yang kita lihat ataupun yang kita kenang. Dan biasanya untuk yang membayangkan itu pembaca saja, bukan penulis teks deskripsi. Lalu soal nomor 7 yaitu Lembah Harau yang terletak di Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat merupakan jurang berdiameter mencapai 400 meter. Lembah Harau terkenal dengan keindahannya yang memukau. Tebing-tebing granit menjulang tinggi berbentuk unik mengelilingi lembah. Sejak memasuki Lembah Harau, pengunjung sudah bisa menikmati pemandangan mengagumkan ini. Kalimat deskripsi yang tepat untuk melengkapi titik-titik dalam paragraf tersebut adalah jawabannya A. Tebing-tebing granit terjal ini mempunyai ketinggian 80 hingga 300 meter. Kenapa jawabannya enggak yang B? Nah, jawaban pada opsi B ini lebih menekankan kepada tanggapan penulis terhadap Lembah Harau. Dan biasanya tanggapan ini ditaruhnya di akhir paragraf deskripsi. Lalu yang C, pengunjung sudah lama mengincar pemandangan ini. Nah, biasanya kalimat seperti ini juga ditempatkan setelah menjelaskan bagaimana pengunjung yang ada di Lembah Harau. Karena di kalimat terakhir pada paragraf tersebut yaitu sejak memasuki Lembah Harau, pengunjung sudah bisa menikmati pemandangan mengagumkan ini. Nah, setelah kalimat ini baru kita bisa menempatkan kalimat pada opsi C. Lalu pada opsi D ada kalimat tebing granit ini menjadi salah satu daya tarik wisata di Provinsi Sumatera Barat. Ini juga merupakan kalimat tanggapan dari penulis teks deskripsi ini. Dan biasanya kalimat ini ditaruh di akhir paragraf. Maka dari itu jawaban yang tepat adalah A. Lalu soal berikutnya yaitu di bawah ini merupakan teks deskripsi tentang tempat, kecuali jawabannya yaitu D, teks tentang ciri-ciri orang Eskimo. Kenapa jawabannya yang D? Karena pada opsi D ini teksnya ini membahas orang-orang Eskimo, bukan orang-orang yang bukan membahas suatu tempat, misalnya kutub utara atau kutub selatan gitu. Lalu ada soal nomor 9. Pertanyaan pada soal nomor 9 yaitu di bawah ini merupakan contoh teks deskripsi adalah titik-titik-titik. Jawabannya yaitu B, teks tentang keindahan alam Wakatobi. Kenapa nggak yang A? Teks tentang pengurus RT yang baru ini hanya membahas seseorang ya. Jadi biasanya teks yang membahas seseorang yang
mendetail itu tuh biasanya dinamakan teks biografi. Lalu pada opsi C ada teks tentang ajakan untuk menjaga kebersihan. Nah, teks mengenai ajakan itu biasanya dinamakan teks persuasif. Lalu pada opsi D ada teks tentang mengoperasikan mesin jahit. Nah, biasanya teks yang membahas cara melakukan sesuatu itu bernama teks prosedur. Lalu soal terakhir, kalimat pertama yaitu kelas 7F sangat bersih, tidak ada sampah berserakan atau coret-coretan. Kalimat kedua, mereka kompak membersihkan kelasnya bersama-sama. Kalimat ketiga, setiap hari mereka bergantian membersihkan kelas. Kalimat keempat, tidak heran kalau kelas mereka menjadi kelas terbersih tahun ini. Kalimat perincian pada teks deskripsi tersebut terdapat pada kalimat, jawabannya A, pertama. Kenapa nggak yang kedua? Nah, sebenarnya pada kalimat kedua dan keempat itu merupakan kalimat yang berisi tanggapan dari sang penulis. Lalu pada kalimat ketiga ini juga sebenarnya kalimat perincian, namun pada kalimat ketiga ini perinciannya difokuskan kepada orang-orang yang ada di kelas 7F. Selain itu, kalimat ketiga juga tidak terletak pada awal paragraf. Biasanya kalimat perincian itu juga dapat kita temukan di bagian awal paragraf atau teks deskripsi. Sekian pembahasan soal post-test kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengerjakan soal post-test dengan baik. Bagi kalian yang belum menguasai materi ini dengan baik, kalian bisa menonton video pembahasan teks deskripsi dan soal post-test ini lagi. Dan tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada.